Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba membahas materi mata kuliah manajemen sumber daya manusia atau yang lebih kita kenal dengan MSDM. Nah, manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana untuk mengatur hubungan dan peranan sumber daya. Dalam hal ini adalah tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan ataupun goal bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi lebih maksimal. Dan MSDM juga didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Selain itu juga, beberapa pengertian manajemen sumber daya manusia ataupun MSDM menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Melayu SP Hasibuan. Beliau mengatakan MSDM adalah ilmu dan seni dalam mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar lebih efektif dan efisien. Terus selain itu juga membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Dan yang kedua yaitu menurut Henry Simamora, MSDM adalah sebagai pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balasan jasa, dan pengelolaan terhadap individu anggota organisasi ataupun kelompok bekerja. Selanjutnya yaitu pendekatan manajemen sumber daya manusia. Nah, dalam setiap kegiatan ataupun aktivitas organisasi dari waktu ke waktu selalu timbul masalah-masalah. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut yang timbul, ada beberapa pendekatan yang sesuai dengan periodenya. Nah, maksudnya pendekatan yang lebih akhir menunjukkan lebih baru, ditinjau dari segi waktunya. Namun, sampai sekarang pun masih ada pimpinan perusahaan yang mempergunakan pendekatan lama dalam mengatasi permasalahannya. Nah, yang pertama yaitu ada pendekatan mekanis, yang kedua ada pendekatan paternalisme, dan yang ketiga ada pendekatan sistem sosial. Yang pertama ada pendekatan mekanis atau disebut dengan pendekatan klasik. Nah, pendekatan di bidang industri dengan penggunaan mesin-mesin dan alat-alat elektronik membawa kemajuan yang sangat pesat dalam efisien kerja. Nah, dalam pendekatan mekanis, apabila ada permasalahan yang berhubungan dengan tenaga kerja, maka unsur manusia dalam organisasi tersebut disamakan dengan faktor produksi lain, sehingga pimpinan perusahaan cenderung menekan para pekerja dengan upah yang sangat minim, sehingga biaya produksi itu bisa rendah. Nah, pandangan ini menunjukkan sikap bahwa tenaga kerja harus dikelompokkan sebagai modal yang merupakan faktor produksi. Dengan hal ini, maka diusahakan untuk memperoleh tenaga kerja yang murah, namun bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dan memperoleh hasil yang lebih besar untuk kepentingan para pemberi kerja, ataupun yang lebih untung itu adalah para pengusaha. Nah, pendekatan ini cukup dominan di negara-negara industri barat sampai dengan tahun 1920-an. Yang kedua yaitu pendekatan paternalisme ataupun bisa disebut dengan paternalistik. Nah, dengan adanya perkembangan pemikiran dari para pekerja yang semakin maju, yang menunjukkan mereka dapat melepaskan diri dari ketergantungan manajemen ataupun pimpinan perusahaan, mengimbangkan dengan kebaikan untuk para pekerja. Nah, paternalisme merupakan suatu konsep yang menganggap manajemen sebagai pelindung terhadap karyawan ataupun tenaga kerja. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pimpinan perusahaan supaya para pekerja ini tidak mencari bantuan dari pihak lain. Nah, pendekatan ini mulai hilang pada waktu periode tahun 1930-an. Yang ketiga yaitu pendekatan sistem sosial ataupun human relation. Nah, manajemen sumber daya manusia ataupun personalia merupakan proses yang kompleks. Dengan kekomplekan kegiatan manajemen sumber daya manusia, maka pimpinan perusahaan mereka mulai mengarah pada pendekatan yang lain, yaitu pendekatan sistem sosial. Di sini merupakan suatu pendekatan yang dalam pemecahan masalah selalu memperhitungkan faktor-faktor lingkungan. Setiap ada pemecahan masalah,
maka diusahakan dipecahkan dengan sebaik mungkin dengan resiko yang paling kecil baik bagi tenaga kerja maupun para pemberi kerja. Selanjutnya yaitu proses tahapan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu rekrutmen ataupun pengadaan. Nah, rekrutmen ataupun pengadaan yaitu suatu proses kegiatan mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan dan penempatan. Nah, pengadaan yang dimaksud di sini lebih luas maknanya karena pengadaan dapat merupakan salah satu upaya dari pemanfaatan. Jadi, pengadaan di sini adalah upaya penemuan calon dari dalam organisasi maupun dari luar untuk mengisi jabatan yang memerlukan SDM yang berkualitas. Jadi, bisa berupa rekrutmen from outside dan rekrutmen from within. Nah, rekrutmen from within merupakan bagian dari upaya pemanfaatan SDM yang sudah ada ataupun karyawan yang ada di dalam perusahaan, antara lain melalui pemindahan dengan promosi atau tanpa promosi. Nah, untuk pengadaan pekerja dari luar, tahapan seleksi sangat memegang peran penting. Yang kedua yaitu maintenance ataupun pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ataupun maintenance merupakan tanggung jawab pimpinan setiap perusahaan. Nah, pemeliharaan SDM yang disertai dengan ganjaran ataupun reward system akan berpengaruh terhadap jalannya organisasi. Tujuan utama dari pemeliharaan adalah untuk membuat orang yang ada dalam organisasi betah dan bertahan lebih lama, serta dapat berperan secara optimal. Selain itu juga, sumber daya manusia yang tidak terpelihara dan merasa tidak memperoleh ganjaran ataupun imbalan yang wajar, mereka dapat mendorong para pekerja tersebut keluar dari organisasi ataupun bekerja tidak optimal. Nah, pemeliharaan SDM pada dasarnya untuk memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama hakikat manusia. Nah, karena manusia memiliki persamaan di samping perbedaan. Seperti manusia mempunyai kepribadian, mereka mempunyai rasa, karya, dan karsa, serta cipta. Manusia juga mempunyai kepentingan, kebutuhan, keinginan, dan kehendak, serta kemampuan yang berbeda-beda. Dan juga manusia mempunyai harga diri. Nah, hal-hal tersebut harus menjadi perhatian pimpinan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu development ataupun pengembangan. Nah, pengembangan sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi perlu pengembangan sampai pada taraf tertentu sesuai dengan perkembangan organisasi tersebut. Apabila organisasi ingin berkembang yang diikuti oleh pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. Nah, pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk pengembangan sumber daya manusia, terutama untuk pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian. Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga kerja yang akan digunakan oleh suatu organisasi ataupun perusahaan. Sedangkan pelatihan dia lebih berkaitan dengan peningkatan kemampuan ataupun keterampilan pekerja yang sudah menduduki suatu jabatan atau tugas tertentu. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Nah, peran karyawan bagi sebuah organisasi ataupun perusahaan berupa keterlibatan mereka dalam sebuah perencanaan, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan ataupun organisasi. Nah, berbicara mengenai peranan tenaga kerja harus dibedakan antara mereka yang memiliki pekerjaan dan mereka yang bekerja. R. Kiyosaki menyebutnya dalam 4 tindakan kuadran, yaitu self-employed, yang kedua itu ada employee, yang ketiga ada pebisnis, dan investor. Karyawan adalah mereka yang bekerja pada orang lain dengan menjual jasa mereka, waktu, tenaga, dan pikiran untuk perusahaan ataupun organisasi, dan mendapatkan kompensasi dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, peran dan fungsi MSDM ataupun manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada perencanaan. Nah, perencanaan di sini yaitu melakukan persiapan
dan seleksi tenaga kerja ataupun bisa disebut dengan preparation of selection. Nah, dalam proses persiapan dilakukan perencanaan kebutuhan akan sumber daya manusia dengan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul. Yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perkiraan ataupun forecast akan pekerjaan yang lowong, jumlahnya, waktu, dan lain sebagainya. Ada dua faktor yang perlu kita perhatikan ataupun yang perlu kita pertimbangkan dalam melakukan persiapan, yaitu faktor internal seperti jumlah kebutuhan karyawan baru, struktur organisasi, departemen yang ada, dan lain-lain. Nah, faktor eksternalnya yaitu seperti hukum ketenagakerjaan, kondisi pasar tenaga kerja, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu rekrutmen dan seleksi. Nah, rekrutmen tenaga kerja adalah suatu proses untuk mencari calon ataupun kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer atau tenaga kerja baru. Nah, untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia organisasi ataupun perusahaan. Dalam tahapan ini diperlukan analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan dan juga spesifikasi pekerjaan. Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Tahapan awal yang perlu dilakukan setelah menerima berkas lamaran adalah melihat daftar riwayat hidup ataupun CV milik si pelamar. Kemudian dari CV pelamar dilakukan penyortiran agar pelamar yang akan dipanggil dengan yang gagal memenuhi standar untuk pekerjaan. Lalu berikutnya adalah memanggil kandidat terpilih untuk dilakukan ujian tes tertulis, wawancara kerja ataupun interview, dan proses seleksi lainnya. Yang ketiga yaitu pelatihan, pengembangan, dan penilaian prestasi. Yang pertama yaitu pengembangan dan evaluasi karyawan atau disebut dengan development and evaluation. Nah, tenaga kerja yang bekerja pada organisasi ataupun perusahaan harus bisa menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu diperlukan suatu pembekalan agar tenaga kerja dapat lebih menguasai dan ahli di bidangnya masing-masing serta meningkatkan kinerja yang ada. Dengan begitu, proses pengembangan dan evaluasi karyawan menjadi sangat penting, mulai dari karyawan pada tingkat rendah sampai ke karyawan pada tingkatan yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai. Nah, di sini kompensasi adalah imbalan atas kontribusi kerja pegawai secara teratur dari organisasi ataupun perusahaan. Nah, kompensasi yang tepat sangat penting dan disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja yang ada pada lingkungan eksternal. Kalau yang tadi itu pelatihan, yang ketiga tadi itu ada pelatihan, pengembangan, dan penilaian prestasi kerja. Sekarang yang keempat yaitu promosi, pemindahan, dan pemisahan. Nah, yang pertama itu promosi. Promosi adalah jenis transfer yang meliputi penugasan kembali seseorang pegawai pada sebuah posisi yang kemungkinan besar diberikan pembayaran yang lebih tinggi dan tanggung jawab, hak, dan kesempatan yang lebih besar. Selain ada promosi, ada juga demosi. Nah, kalau demosi ini kebalikan dari promosi. Demosi adalah bisa disebut juga sebagai transfer ke bawah. Adalah sebuah jenis transfer yang meliputi pemotongan pembayaran hak dan kesempatan. Yang kedua yaitu pemisahan, disebut juga pemberhentian, bahkan sering juga disebut downsizing. Nah, adalah perpindahan sementara atau tidak definitif seorang pegawai dari daftar gaji perusahaan. Umumnya adalah untuk mengurangi kelebihan beban biaya tenaga kerja dan permasalahan keuangan perusahaan semakin serius. Jadi pemisahan di sini istilahnya dikeluarkan oleh perusahaan, bisa sementara atau bisa selamanya. Yang ketiga yaitu terminasi, adalah tindakan manajemen berupa pemisahan pegawai dari organisasi karena melanggar aturan organisasi ataupun perusahaan, karena tidak menunjukkan kinerja yang cukup atau tidak menunjukkan kinerja yang baik. Dan yang keempat yaitu
Pemberhentian sukarela adalah pemisahan pegawai dari organisasi atas inisiatif organisasi atau kemauan pegawai sendiri. Dan yang kelima yaitu pengunduran diri adalah pemisahan pegawai yang telah menyelesaikan masa kerjanya ya maksimalnya dari organisasi atau umumnya dikenal dengan istilah pensiun. Baik teman-teman, mungkin itu saja materi tentang pengantar manajemen sumber daya manusia. Lebih dan kurang saya minta maaf. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.